Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuri, guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Goa. Inovasi pembelajaran yang saya persembahkan untuk apresiasi GTK tahun 2025 bernama PRODIP, Project of Deep Learning for Empowered Learners, dengan tagline belajar lebih dalam, bertumbuh lebih bermakna. Siswa tumbuh di tengah derasnya arus informasi, teknologi, dan tantangan global yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, pembelajaran di sekolah seringkali masih berfokus pada hasil akademik semata, pada angka, bukan makna. Banyak siswa yang belajar hanya untuk ujian, bukan untuk memahami. Mereka mampu menghafal teori, tapi kesulitan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Padahal, pendidikan seharusnya membantu siswa menemukan makna, membentuk karakter, dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat global. Dalam konteks inilah, pembelajaran mendalam menjadi kebutuhan. Pembelajaran yang menumbuhkan karakter beriman, cinta tanah air, serta menghargai keragaman budaya. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, sehat, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. PRODIP adalah proyek kolaborasi antara 5 sekolah. 1 di Malaysia, 2 di Pulau Jawa, dan 2 di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter baik yang termuat dalam dimensi profil lulusan. Adapun proyek kelas yang dimaksud adalah pertukaran budaya antara Indonesia-Malaysia lewat topik makanan dan minuman, dan pertukaran kartu pos antara SMA 1 Goa dengan SMA 2 Toraja Utara, SMA 3 Wonogiri, dan SMA 5 Surakarta. Tantangan besar yang saya rasakan dalam melaksanakan program ini adalah mencari partner kolaborasi di luar lingkungan sekolah, karena proyek ini berskala internasional dan nasional. Dalam proses pelaksanaan terjadi banyak kesalahpahaman yang berujung pada miskomunikasi. Tapi untungnya semua dapat teratasi dengan baik, bahkan membuat siswa belajar banyak dan mendapatkan pengalaman baru. Tantangan lain yaitu perbedaan waktu dan jadwal di sekolah masing-masing, sehingga perlu perencanaan yang terstruktur sehingga tidak ada yang dirugikan. Pemanfaatan teknologi juga sangat membantu, tapi kadang juga menyulitkan. Misalnya ketika akan melakukan virtual meeting, terjadi kendala teknis seperti jaringan internet yang lambat, mati lampu, dan kendala teknis lainnya. Yang pertama adalah menyusun pondasi pemahaman bersama. PRODIP adalah program yang saya susun sehingga saya perlu menjelaskan kepada teman-teman guru yang terlibat sehingga memiliki pemahaman yang sama dan meminimalisir miskomunikasi. Saya melakukan komunikasi secara bertahap dengan teman-teman guru mitra lewat percakapan biasa serta virtual meeting untuk menyamakan persepsi terhadap hal-hal yang perlu dilakukan di kelas, integrasi proyek, asesmen, dan refleksi. Membuat panduan praktis pelaksanaan PRODIP di sekolah. Membuat panduan praktis pelaksanaan PRODIP yang berisi alur kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan peran guru serta siswa. Panduan ini membuat semua pihak bergerak dengan arah yang sama sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan tetap berada di koridor yang telah disepakati. Merancang proyek yang relevan dan bermakna. Kami memulai dari isu atau hal-hal baru yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Misalnya, salah satu proyek yang kami lakukan adalah pertukaran kartu pos antar 4 sekolah, di mana 2 diantaranya berada di Pulau Jawa sebagai bentuk kampanye dari turunnya minat masyarakat untuk mengirimkan barang lewat kantor pos, sekaligus mengenalkan kembali tren filateli yaitu kartu pos yang marak pada tahun 90-an. Kartu pos yang sulit didapatkan saat ini sehingga siswa mendesain sendiri lewat platform Canva. Menyiapkan sistem kolaborasi dan manajemen waktu. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan efektif, saya merancang kalender pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari teman guru yang menjadi mitra dari program ini. Jadi kesan-pesan saya terhadap kartu-kartu pos dalam bahasa Jerman ini cukup baik. Kenapa? Alasan pertama, saya lebih mengetahui kehidupannya teman sahabat pena saya yang ada di lingkungan sekolah lain. Contohnya yang teman sahabat pena saya di Wonogiri, saya lebih tahu bahwa ternyata di sekolahnya itu sering monyet-monyet berkeliaran di lingkungan sekolahnya yang tidak umum yang tidak umum berada di daerah kita. Kalau daerah kita seperti ini tidak ada yang seperti itu. Yang kedua juga saya menambah teman baru. Di situ saya berteman dengan orang yang di luar pulau saya itu Sulawesi Selatan gitu. Kesan dan pesan tentang program postcard ini menurut saya sangat bagus karena kita bisa berlatih ke kreativitas kita, apalagi cara berbicara dalam bahasa Jerman dan berinteraksi dengan teman-teman yang di luar Sulawesi, apalagi ini kan di Jawa, jadi kita pasti menunggu kartunya dengan sangat antusias karena
orang di luar Sulawesi yang akan kita temani, jadi pasti kita akan berpikir, bagaimana ya orang seperti itu. Terima kasih. Di Papua ada burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.